Stellar Transformations, episode 271. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah disediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Tepat ketika Qin Yu terkejut, mati. Wajah Aoku dipenuhi kebencian, dia memegang gada berduri dengan kedua tangannya dan mulai meningkatkan kekuatannya sekali lagi. Dengan kejam, dia menghantamkan gada berduri itu ke kepala Qin Yu. Dimanapun gada berduri itu lewat, ruang mulai melengkung. Bang! Lengan Qin Yu dengan kuat menangkis serangan yang datang. Tongkat berduri yang berisi energi elemen iblis Aoku yang tak terbatas menyebabkan tulang lengan Qin Yu mulai retak. Qin Yu tahu bahwa situasinya buruk dan segera terlempar ke belakang. Mereka berdua berpisah sekali lagi. Sebaliknya, Aoku anehnya tidak mengejar Qin Yu. Ia hanya berdiri di sana dan menatap Qin Yu. Sepasang matanya yang seperti ikan mati tertuju pada Qin Yu. Suaranya yang serak terdengar. Qin Yu, aku benar-benar tidak menyangka tubuhmu begitu kuat. Menurut informasi yang datang dari Zongjue, kau baru naik ke alam abadi, iblis, dan setan beberapa ratus tahun yang lalu. Siapa sangka, kau sudah mencapai level seperti itu hanya dalam beberapa ratus tahun. Bakatmu benar-benar yang terbaik di antara orang-orang yang pernah kutemui. Qin Yu menatap Aoku yang berdiri di depannya dan mulai berpikir dengan cepat. Membunuh Aoku sungguh sulit. Energi elemen iblis Aoku ini benar-benar terlalu kuat. Berkali-kali, tinjunya mengenai tubuh Aoku. Namun, energinya diimbangi oleh energi elemen iblis Aoku. Lebih jauh lagi, kekuatan senjata ilahi Aoku, gada berduri, adalah sesuatu yang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Sepertinya aku hanya bisa mengandalkan pedang ilahi penembus langit dan jari penembus langitku. Kilatan dingin melintas di mata Qin Yu. Dengan kekuatan 9 langkah tahap ke-6 dan menggunakan lubang hitam untuk mempercepat, kekuatan jari penembus langit seharusnya mampu melukai Aoku. Tepat ketika Qin Yu hendak menyerang, bang! Bai Feng menghantam tanah dengan kecepatan tinggi, membelah tanah tempat dia menabrak. Kawah yang terbentuk membentang hingga beberapa puluh mil. Namun, dalam sekejap mata, Bai Feng kembali terbang ke langit. Gagah, rasakan lagi pukulan tongkat kakekmu. Suara arogan Hou Fei menggema di seluruh langit dan bumi. Pada saat yang sama, siluet tongkat yang tak terhitung jumlahnya memenuhi langit dan bumi. Dari segala arah, mereka menyerang Bai Feng. Bai Feng mengalami sakit kepala yang sangat hebat. Sebenarnya dia memiliki jurus spesial. Karena wujud aslinya adalah bangau ekor Phoenix, ada jurus pamungkas spesial dalam ingatan warisannya, jarum ekor Phoenix. Jarum ekor Phoenix sangat kuat sehingga bahkan Aoku pun harus sangat berhati-hati menghadapinya. Namun, Bai Feng mengetahui status Hou Fei dan tidak berani menggunakan jurus itu. Karena tidak bisa menggunakan jurus pamungkas spesialnya dan malah dihadapkan dengan siluet tongkat Hou Fei yang memenuhi seluruh langit, Bai Feng hanya bisa merasa kesal karena diinjak-injak oleh Hou Fei. PF. Seolah-olah ruang angkasa telah ditembus, tombak hitam panjang itu langsung tiba di depan Bai Feng. Hei Yu, baiklah, aku akan melampiaskan amarahku padamu. Bai Feng yang selama ini selalu diinjak-injak oleh Hou Fei tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke Hei Yu yang selalu berada di sekitarnya dan sesekali menyerangnya secara tiba-tiba. Sinar merah yang indah melesat keluar dari tubuh Bai Feng. Sinar itu langsung mengarah ke perut Hei Yu. Jurus pamungkas spesial Bai Feng, jarum ekor Phoenix. Ekspresi Hei Yu berubah drastis. Sosoknya merosot beberapa puluh sentimeter ke bawah. Tes-tes. Sinar merah yang indah itu melesat ke arah baju zirah bulu hitam di tubuh Hei Yu. Armor tempur bersisik hitam diciptakan melalui penumpukan lapisan demi lapisan bulu. Sinar merah itu tampak sangat panas, membakar 3 hingga 4 lapisan bulu armor tempur bersisik hitam milik Hei Yu sekaligus. Puci, sinar merah itu sudah memasuki tubuh Hei Yu. Xiao Hei, Qin Yu yang memperhatikan pemandangan ini sangat terkejut. Burung rambut campuran. Hou Fei juga sangat terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa Bai Feng yang selama ini diinjak-injaknya ternyata memiliki serangan sekuat itu yang mampu menembus bahkan baju zirah Hei Yu yang hampir sekuat baju zirah ilahi. Kau yang berbulu putih, jika kau memiliki kemampuan, serang aku. Seolah-olah dia menjadi gila, Hou Fei mulai memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan.
Tongkat hitamnya telah berubah menjadi 2 kali lipat panjang aslinya. Jurang emas. Ekspresi Bai Feng berubah. Armor ilahi, jurang emas, sebuah harta karun yang dimiliki Kaisar Kera Agung. Dia tidak menyangka bahwa Kaisar Kera Agung benar-benar memberikannya kepada Hou Fei. Dengan jurang emas, bahkan jika Bai Feng menggunakan jarum ekor Phoenix-nya untuk menyerang Hou Fei, dia tetap tidak akan berhasil. Itu karena, bagaimanapun juga, Hou Fei adalah binatang suci super Kaisar Iblis tingkat 6, kekuatannya hanya sedikit lebih lemah daripada Bai Feng. Tongkat hitam itu menghantam ke bawah dengan ganas. Setiap hantaman sangat indah. Bagaimana dengan pertahanan? Hou Fei telah sepenuhnya meninggalkan pertahanan, yang dia tahu hanyalah menyerang. Serangan dari klan Kaisar Kera Agung benar-benar gila. Dia bahkan memiliki armor ilahi jurang emas untuk pertahanan. Terlebih lagi, aku juga tidak bisa membunuh Hou Fei itu. Ini benar-benar pertempuran yang sulit dan menyebalkan. Bai Feng merasa sangat kesal di dalam hatinya. Kota Gagak Hitam sangat luas. Namun saat ini, dengan kediaman Qin Yu dan kedua saudaranya sebagai pusatnya, area seluas 100 meter di sekitar mereka telah berubah menjadi zona kematian. Pertempuran yang baru saja mereka mulai telah menyebabkan kematian beberapa ribu orang dan melukai puluhan ribu lainnya. Adapun orang-orang lainnya, mereka telah bersembunyi dan mencari perlindungan. Pada saat itu, beberapa juta orang berada di langit dan di darat. Mereka menyaksikan dari pinggir lapangan dari jarak yang sangat jauh. Siluet tongkat menjulang ke langit seperti naga panjang. Seperti planet-planet yang bertabrakan satu sama lain, gelombang benturan terdengar tanpa henti. Suara benturan itu adalah Qin Yu dan Aoku yang saling bertarung. Ledakan. Tidak diketahui serangan siapa yang mendarat di tanah, tetapi seketika itu juga, seluruh bumi tampak berguncang seperti diterjang gempa bumi. Retakan yang sangat besar mulai menyebar. Banyak sekali orang yang berdiri agak jauh, menonton dari pinggir lapangan dan mendiskusikan pertarungan tersebut. Tuan Yang, siapa yang bertarung di sana? Mereka benar-benar berani bertarung di bintang Gagak Hitam. Tanya seorang pria bertubuh tegap kepada seorang pria tua berpakaian hitam. Pria tua berpakaian hitam ini adalah seorang ahli tingkat Kaisar Iblis level 2, dia adalah seseorang yang memiliki status cukup tinggi di bintang Gagak Hitam. Pria tua berpakaian hitam itu memandang ke arah pertempuran di kejauhan. Siapa? Bagaimana mungkin kau tidak tahu setelah melihat aura-aura itu? Pertempuran setingkat ini, bahkan jika itu aku, jika aku mendekat, kemungkinan besar aku sudah terbunuh. Para petani di sekitarnya semuanya terkejut. Tuan Yang, saya telah mendengar dari guru saya bahwa 2 dari 3 bangsawan dari kota kekaisaran sedang bertempur melawan beberapa orang, seru seorang pemuda dengan terkejut. 2 dari 3 bangsawan dari kota kekaisaran. Mata lelaki tua berpakaian hitam itu terbelalak. Semua orang di sekitarnya tercengang. Ketiga penguasa di bawah Kaisar Iblis Peng, semuanya adalah Kaisar Iblis tingkat 8 dan binatang suci tingkat tinggi. Kekuatan mereka sebanding dengan Kaisar Yu ketika ia masih menjadi Kaisar Abadi tingkat 8. Tentu saja, ketiga penguasa ini, dibandingkan dengan Kaisar Yu saat ini, seorang Kaisar Abadi tingkat 9, masih sedikit lebih rendah. Yoh, terdengar suara yang sangat tajam dan menggema. Siluet tongkat sepanjang beberapa puluh mil menghantam pusat medan perang dari ketinggian di langit. Pada saat yang sama, ada 2 sosok di tengah medan perang yang melayang ke langit. Pada saat kedua sosok itu terbang ke langit, mereka masih terus bertabrakan satu sama lain tanpa henti. Suara tabrakan itu menggema di telinga orang-orang yang menyaksikan dari jarak beberapa ratus mil. Qin Yu, kemampuanmu untuk pulih sungguh menakutkan. Aoku tak mampu menahan diri untuk tidak berbicara. Keduanya tiba-tiba terpisah beberapa mil, lalu langsung bertabrakan lagi. Tubuh mereka saling berbenturan. Di alam abadi, iblis, dan setan, metode penyerangan sebagian besar terbagi menjadi 2 jenis. Pertama adalah bertarung dari jarak jauh dengan mengendalikan pedang terbang, sihir, atau penghalang. Kedua adalah pertarungan jarak dekat. Meskipun menyerang dari jarak jauh mungkin tampak sangat ampuh, sangat sulit untuk membunuh seseorang dari kejauhan. Itu karena pedang terbang yang dikendalikan oleh energi seseorang lebih lemah daripada saat dipegang oleh tangan dan menyerang dengan kekuatan penuh. Namun, pertempuran jarak dekat, jika seseorang sedikit saja lengah, maka ia akan kehilangan nyawanya. Adapun Qin Yu,
Ia mengandalkan pertahanan tubuhnya yang gagah berani dan terus melakukan pertempuran jarak dekat tanpa henti. Aoku, demikian pula, juga mengandalkan kecepatan dan pertahanan yang ia peroleh saat dalam wujud bertarungnya sebagai naga berkepala dua untuk melakukan pertempuran jarak dekat tanpa henti. Setiap kali mereka berdua bertarung, mereka berusaha untuk membunuh lawan mereka. Suatu ketika, keduanya berada beberapa mil jauhnya satu sama lain dan tiba-tiba bertabrakan. Pada saat yang bersamaan, mereka melancarkan serangan secepat kilat ke lawan mereka. Tongkat berduri itu menghantam kepala Qin Yu. Kali ini, Qin Yu tidak repot-repot menangkisnya dengan lengannya seperti biasanya. Kali ini, kau pasti akan mati. Mata Qin Yu menyala seperti kilat. Bang! Qin Yu hanya sedikit menghindarkan kepalanya. Tongkat berduri itu menghantam bahu Qin Yu dengan kejam. Suara tulang yang patah itu sungguh mengerikan. Namun, Qin Yu hanya sedikit mengerutkan kening. Matanya bersinar dingin. Hampir bersamaan, jari telunjuk tangan kiri Qin Yu langsung menusuk perut Aoku. Teknik jari meteor, jari penembus langit. Energi berwarna biru yang sangat murni dan padat dari tahap ke-6 kekuatan 9 langkah mulai diputar terbalik oleh lubang hitam. Kekuatan 9 langkah berwarna biru tersebut mencapai tingkat yang menakutkan. Dan pada saat Qin Yu menyerang dengan jari telunjuk tangan kirinya, pedang ilahi penembus langit yang dipegangnya di tangan kanannya juga menusuk ke arah dada Aoku. Seolah-olah dia sudah mengantisipasinya, ekor naga Aoku segera melilit lengan Qin Yu. Jika Qin Yu tidak memiliki kekuatan lengannya, maka pedang ilahi penembus langit miliknya tidak akan mampu menembus pertahanan Aoku. Aoku tersenyum tipis. Namun, dalam sekejap mata, ekspresinya berubah. Puff! Jari penembus langit, jari Qin Yu yang sebelumnya tidak ia pedulikan tiba-tiba mengeluarkan kekuatan tembus yang menakjubkan. Kekuatan itu terus menembus lapisan sisik naga yang banyak di tubuhnya. Energi elemen iblis yang sangat padat di tubuhnya hanya mampu melemahkan energi jari biru itu hingga 80% sebelum akhirnya tidak mampu melemahkannya lagi. Tidak ada jiwa baru lahir. Qin Yu jelas merasakan bahwa energi jari penembus langitnya telah menembus tubuh Aoku. Namun, dia tidak berhasil menyerang jiwa baru lahir Aoku. Mata Aoku yang seperti mata ikan mati mulai memancarkan cahaya yang menyilaukan. Setelah itu, seluruh otot tubuhnya mulai berputar dan berubah bentuk. Dengan suara otot-ototnya yang terkoyak bergema tanpa henti. Di depan mata Qin Yu, Aoku tiba-tiba terbelah menjadi dua. Kedua bagian Aoku itu kembali menggeliat dan membesar. Dalam sekejap, mereka berubah menjadi dua orang. Dua Aoku muncul di hadapan Qin Yu. Mereka menatap Qin Yu dengan dingin. Teknik cloning tubuh. Tidak, apa yang terjadi? Teknik bela diri macam apa ini? Kekuatan kedua Aoku ini sebenarnya sama, mereka berdua memiliki kekuatan Aoku di puncak kekuatannya. Qin Yu terkejut. Kedua Aoku itu saling melirik, lalu langsung menatap Qin Yu. Aoku di sebelah kanan tertawa. Qin Yu, berhentilah menatap. Biar kukatakan, kedua orang ini adalah tubuh asliku. Di antara tiga penguasa besar di bawah yang mulia, akulah yang terkuat. Bahkan Bai Feng memiliki jurus pamungkas khusus seperti jarum ekor phoenix. Apakah kalian mengira aku hanya memiliki sedikit kemampuan itu saja? Kedua Aoku menatap Qin Yu tetapi tidak menyerangnya. Bagaimana mungkin ada dua tubuh sejati? Tanya Qin Yu. Kedua Aoku ini juga memiliki kesabaran yang besar. Yang di sebelah kiri mencibir dan berkata, bentuk asliku adalah binatang suci tingkat tinggi variasi, naga berkepala dua. Membelah menjadi dua, itu adalah kemampuan luar biasa dari ingatan warisanku. Sebelumnya, kau seimbang melawan satu tubuh asliku, kekuatanmu bisa dianggap cukup bagus. Namun, melawan diriku yang berdua, kau tidak akan mampu menandingiku. Qin Yu mendengarkan saat Aoku melanjutkan. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tiba-tiba, mata Qin Yu menyipit. Fei Fei, Xiao Hei, jangan bertengkar lagi. Cepat, kemarilah. Dengan tenang, Qin Yu mengirimkan transmisi suara. Hou Fei dan Hei Yu, yang saat itu sedang bertarung melawan Bai Feng, mendengar transmisi suara Qin Yu. Mereka sepenuhnya mempercayai Qin Yu dan segera melemparkan Bai Feng ke arahnya lalu terbang menuju Qin Yu. Adapun Qin Yu, dia langsung membawa Hou Fei dan Hei Yu ke alam Jianglan. Fei Fei, Xiao Hei, kalian berdua harus kembali ke alam Jianglan terlebih dahulu, aku akan segera menyusul kalian.
Suara Qin Yu terdengar di benak Hou Fei dan He Yu. Wosh! Sosok Bai Feng segera muncul di samping kedua Aoku. Dengan bingung, dia berkata, Aoku, He Yu, dan Hou Fei menghilang. Kedua Aoku itu mengerutkan kening. Tak lama kemudian, mereka menatap Qin Yu dengan dingin. Seperti ular berbisa, kedua pasang mata itu menatap Qin Yu. Aoku, aku sudah tahu apa yang kau rencanakan. Kau tak perlu menyembunyikannya lagi. Qin Yu tersenyum tipis. Rencana apa? Aoku masih berpura-pura. Qin Yu tersenyum tipis dan berkata, sejak awal kemunculan kalian berdua, aku sudah curiga, apakah kalian berdua ingin membunuh kami atau menangkap kami, dan mengapa Kaisar Iblis Peng dan Kaisar Iblis tingkat 8 lainnya tidak ada di sini? Melawan kalian semua, kami berdua sudah lebih dari cukup, kata Bai Feng. Qin Yu menggelengkan kepalanya. Aoku, Bai Feng, pada awalnya mungkin kalian berdua sombong dan mengira kalian berdua cukup kuat untuk menghadapi kami. Namun, setelah bertarung dengan kami begitu lama, kalian juga seharusnya tahu bahwa kalian berdua tidak mampu membunuh kami. Jika Kaisar Iblis Peng dan penguasa lainnya berada di bintang gagak hitam, mereka pasti akan muncul. Namun, kami telah bertarung begitu lama, tetapi Kaisar Iblis Peng masih belum muncul. Oleh karena itu, aku telah memastikan bahwa Kaisar Iblis Peng awalnya tidak berada di bintang gagak hitam, kata Qin Yu dengan percaya diri. Adapun kalian berdua, ketika kalian bertarung melawan kami, misalnya Bai Feng, tidak menggunakan kekuatan penuhmu di awal. Setelah kalian diinjak-injak kemudian barulah kalian memutuskan untuk menggunakan jarum ekor Phoenix. Adapun Aoku, kau telah bertarung melawanku begitu lama, seandainya bukan karena kau merasakan bahwa jari penembus langit dan pedang ilahiku mampu membunuhmu, kau juga tidak akan menggunakan kekuatan penuhmu dan terpecah menjadi dua tubuh sejati. Qin Yu menatap keduanya. Apa arti semua ini? Ini menandakan bahwa kalian menunda-nunda. Kurasa Kaisar Iblis Peng sedang dalam perjalanan kembali ke sini atau bahkan mungkin akan tiba di bintang gagak hitam sebentar lagi. Saat ini, kesadaran abadi Qin Yu telah meliputi seluruh bintang gagak hitam. Dengan bantuan air mata meteor di atas tingkat alam jiwa surgawi Qin Yu saat ini yang berada di lapisan ketiga, bahkan Kaisar Iblis tingkat 9 pun tidak dapat lolos dari penyelidikannya. Kedua Aoku menyatu menjadi satu dan segera menatap Qin Yu. Qin Yu, kau sangat cerdas. Apa yang kau katakan benar. Saat aku bertarung melawanmu, aku langsung menyadari bahwa meskipun aku berubah menjadi dua dan bertarung melawanmu dengan dua tubuh asli, yang paling bisa kulakukan hanyalah mengalahkanmu. Namun, jika kau melarikan diri, aku tidak akan bisa menangkapmu sama sekali. Jadi, aku hanya bisa mengulur waktu. Kalian masih berusaha mengulur waktu, Kaisar Iblis Peng sudah tiba. Qin Yu tersenyum lebar. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat cepat menuju sekelompok orang di kota gagak hitam. Aoku dan Bai Feng terkejut. Mereka segera bersiap untuk mengejar, tetapi menyadari bahwa mereka tidak dapat menemukan Qin Yu dengan kesadaran iblis mereka. Qin Yu ini benar-benar licik. Kenapa dia bilang Yang Mulia sudah tiba lebih dulu? Benarkah Yang Mulia sudah tiba? Bai Feng bingung. Aoku juga menunjukkan sedikit kebingungan di wajahnya. Namun, dalam sekejap mata, keduanya tersenyum getir. Itu karena suara Kaisar Iblis Peng terngiang di benak mereka. Di mana He Yu dan kedua saudaranya?